من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum Sayyidul Ayyam, hari penghulu dari segala hari, sehingga Rasulullah mengatakan al-jum'atu ilal jum'ati kafarah. Dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya adalah sarana pelebur dosa. Hari ini juga bertepatan pada hari yang berada pada bulan-bulan haram, di mana Allah menyuruhkan kepada kita, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu berbuat zalim di dalamnya. Maka pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada kita semua, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surah At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Apa keterkaitan ketakwaan dan juga bersama dengan orang-orang yang benar? Ternyata hadirin, ketakwaan itu dipengaruhi oleh lingkungan seseorang. Ketika dia bergaul dengan orang yang benar, ketika dia bergaul berada pada circle yang benar dan jujur, maka dia akan mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada hari ini sesuai yang ditetapkan oleh Majlis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni kiat-kiat mendapatkan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, husnul khatimah adalah suatu keadaan ketika seseorang menjalani proses kematian. Mengingat atau mengupayakan husnul khatimah berarti seseorang itu harus banyak-banyak mengingat kematian. Dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang mengatakan, aktsaru dzikru hadimil ladzat, banyak-banyaklah mengingat yang memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yakni kematian. Banyak-banyak mengingat kematian, itu kata Rasulullah adalah
banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan atau kenikmatan. Kenikmatan yang seperti apa? Yakni kenikmatan keduniawian. Jika seorang mengingatkan mati, maka hilanglah di dalam raganya, jiwanya sifat ketamakan dunia. Maka tidak akan kita temukan orang-orang yang menghalalkan segala cara, mendapatkan jabatan, mendapatkan harta, mendapatkan segala hal nikmat kenikmatan duniawi dengan memaksakan dirinya, dengan melakukan kecurangan, dengan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena dia banyak-banyak mengingat kematian. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ini, husnul khatimah ketika mati ini diibaratkan seperti orang yang sedang take off. Ketika dia mulai naik ke atas angkasa sana, maka nanti dia akan jumpai keadaan turbulence, tidak stabil. Maka keadaan tidak stabil inilah yang akan dihadapi seorang dalam kematian. Ketika dia berhasil, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitab Ahwalil Mauta mengatakan, ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, proses kematiannya, maka datanglah iblis dari arah kanan, menyerupai ayah si sakaratul maut. Lalu sang ayah ini, yang tadinya adalah iblis, berkata kepada orang yang sakaratul maut, "Wahai anakku, aku selama ini sudah membesarkanmu dengan kasih dan sayang. Maka hendaklah kamu mati dalam keadaan Nasrani, karena itu adalah agama yang benar." Jika tidak berhasil menurut Imam Al-Qurtubi, maka iblis akan datang dari sebelah kiri menyerupai ibu si sakaratul maut. Maka ibu ini akan berkata kepada calon jenazah, orang yang mau mati, "Wahai anakku, engkau kubesarkan dari perutku, menandakan betapa besarnya kasih sayang aku kepadamu, wahai anak. Maka dari itu, matilah kamu dalam keadaan Yahudi, karena itu adalah agama yang benar." Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi ini menandakan betapa beratnya seseorang akan menghadapi sakaratul maut. Bayangkan ketika dia sekarat. Sekarat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata sakaro. La taqrabus salata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan mabuk. Mengapa dikatakan sakaratul maut? Karena ketika orang menghadapi kematian, akalnya itu sakarat, mabuk, jauh dari akal sehat, disebabkan sakitnya rasa nyawa ketika dicabut ini. Belum lagi datang godaan-godaan dari iblis sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Al-Qurtubi tadi. Ketika dia berhasil menghadapi ujian-ujian seperti ini, maka itulah yang disebut dengan husnul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kiat utama agar kita mendapatkan husnul khatimah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fussilat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika seseorang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, maka nanti dia akhir hayatnya tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikatnya, alla takhafu wa la tahzanu, malaikat ini akan berbisik ke telinganya, engkau jangan takut, engkau jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan dia akan diberi kabar gembira bahwa tempat kembalinya adalah surga. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia akan dibebankan kewajiban-kewajiban. Diwajibkan kepada dia solat, diwajibkan kepada dia puasa, zakat, bahkan naik haji. Dan dia juga dituntut untuk istiqamah. Karena ketika dia mengucapkan Tuhannya adalah Allah, maka akan datang kepadanya ujian-ujian yang sangat luar biasa. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut? Ahasiban nasa ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan berkata kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sementara dia belum diuji. Ketika semakin kuat kadar keimanannya, maka akan semakin kuat pula kadar ujiannya Allah akan timpakan kepada dirinya. Jika dia istiqamah di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, istiqamah menjauhi kemaksiatan, maka ketika sakaratul mautnya Allah akan turunkan malaikat rahmat yang akan berbisik kepadanya, engkau jangan takut, jangan bersedih, karena tempat kembalimu adalah surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ternyata orang yang sakaratul maut itu dia juga akan merasakan dua sifat, yaitu rasa takut dan juga rasa sedih. Apa yang dia takutkan? Dia akan terbayang bagaimana tipisnya timbangan kebaikan dan betapa beratnya timbangan kejahatan. Mengapa dia bersedih? Karena dia akan meninggalkan anak cucunya yang dia tidak tahu bagaimana nasib setelah kematian. Maka itulah fungsi malaikat rahmat didatangkan Allah kepada dirinya, agar dia melupakan rasa takut dan rasa sedihnya dengan diberi kabar gembira bahwa tempat kembalinya adalah surga. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kunci utama agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan istiqomah. Ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka istiqomah adalah jalan utama agar orang mendapatkan husnul khatimah. Jika ada yang mengatakan, bagaimana ketika saya muda nanti? Ketika saya muda ini, saya bermaksiat sebanyak-banyaknya. Tunggu tua dulu baru taubat. Data BPS, Badan Pusat Statistik, mengatakan angka kematian umur 40 tahun ke bawah justru lebih besar daripada angka kematian 40 tahun ke atas. Meskipun angka 40 tahun ke atas dia ditimpa penyakit, ternyata banyak mati muda tanpa penyakit sekali. Itu pertanda bahwa kematian seseorang itu tak bisa dipatok.
jika dia menunda-nunda taubatnya, menunda-nunda kebaikannya, maka tidak ada jaminan dia akan mendapatkan husnul khatimah. Yang kedua, untuk mendapatkan husnul khatimah tidak ada cara yang lain, yakni banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allahumma khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah umur kami, tutuplah amal kami dengan husnul khatimah, dengan sebaik-baik penutup. Barakallah li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان